Mustika Jogja itu megang pasar Jogja 30% pasar Pak, 1.500.000 ekor per bulan Pak. Oke Pak Bambang, Pak Gunawan Saudara makin dibantu ya Pak ya. Ini sangat besar sekali. Sudah di trial dan semua anggota saya Pak yang di asosiasi di Cangkringan Pak Perturi, Sleman Utara itu 80% sudah menggunakan peternak. Dari saya semuanya ya saya prosedur dari ini pemakaiannya. Kalau saya itu 8.500. Setelah umur 25 itu sehari 2 botol Pak. Sehari 2 botol itu kan hanya 82.000. Kalau kita beli di kantor itu untuk 2 vitamin aja kita stres atau apa itu lebih harganya karena kantornya mahal sekali. Makanya kita sebagai peternak kebanyakan 99% karena selas-selas gitu. Gak ada yang mandiri ya, ada yang kecil-kecil lah. Ojo ketemu tiap kali kantor, nanti butuh pinter-pinter motivasi, inovasi dan lain-lain. Terus ini si kita gesing nomor peternak waktu makanya buka pengalaman sama waktu masih. Nah waktu kan masih kasih perbandingan karena dari waktu gitu. Silakan pakai peternak nanti, mau jual peternak, gitu Pak. Saya siap akan dan saya untuk dijadikan untuk kunjungan. Saya siap Pak, bisa untuk itu. Karena saya itu dekat dengan kantor polisi kecamatan komplek perkantoran di kecamatan Pak. Tapi nggak ada komplain alhamdulillah kalau di sana alatnya sangat berkurang sekali Pak. Terus dekat dengan komplek gimana? Ini Mas dan tempat saya di Tanggul itu kecamatan sekolah KUA dan macam. Yang saya pakai dari NASA hanya vitamin aja, nggak pakai VOC NASA, nggak vitamin. Cukup dengan vitamin aja udah bagus loh. Kita tambah lagi pasti lebih jos lagi. Tapi dapat 6.000 lebih nanti malah masih bayar Pak dari PT. Kelebihannya maksudnya. Kapasitas kandang saya 10.000 gitu. Saya buat juga sesuai prosedur, membujur ke timur ke barat yang bagus. Karena ada angin siang, angin laut, angin darat itu kan sangat bagus kalau kita menghadap ke utara itu kan kurang untuk suplai oksigennya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau berenang ayam silahkan, mau tukang kauruk nggak apa-apa sama saya. Saya bagus bisa saya Pak. Saya juga nggak fokus di sini Pak. Saya nggak pernah kan jarang lah. Tapi kan dengan anak buah yang sudah
Kawan kan sering mereka yang dikeluhkan, Ya. terutama terhadap limbahnya. Iya. Karena lingkungan kalau lingkungan kan besar. Iya. Itu yang sebenarnya dikomplain orang di sekitar lingkungan kita. Iya Pak, betul Pak. Saya kan alhamdulillah Pak, saya dikandangkan saya sebagai ketua asosiasi peternak ayam ras, baik ayam potong, petelur, itu orang mana aja yang dicandang harus masuk Pak. Aduh, baru Cina itu punya 150.000 ekor ayam petelur itu harus masuk asosiasi. Kemarin itu Pak, ya memang komplainnya banyak sekali Pak. Kebanyakan lalat yang dikomplainkan, bau, Malah ya. Kemarin tak trial di tempat itu PT Rusa Pak, tempatnya pasaran tempat saya itu kan 350 ekor. Itu malah kalau Pak pakai peternak, telurnya gede-gede banget Pak, gede. Nah itu terus kan gitu, terlalu besar banyak apa gitu. Pakai dosisnya terlalu tinggi, saya nggak tahu. Telurnya terlalu besar-besar malah itu Pak, kesulitan itu loh. berarti kalau kita pagi gini harus ternak ayam mandiri berarti Mas ya? Kita nggak bisa plasma ya? Ini plasma Pak saya. Plasma dengan Iya, saya kemitraan di Jogja Pak. Saya itu kemitraan semua Pak. Saya bangun kandang ini mau ikutkan kemitraan lain tak kayak gitu. Kemitraan nggak apa-apa Pak. Oh saya masukkan ini, sudah saya lobby ke PT Mistika kemarin, sudah sampel sudah saya masukkan. Lalu dicoba di Klaten dan sini, nanti tinggal kepala divisinya juga. kalau perbandingan siapa gimana antara di kita plasma dengan mandiri, keuntungannya gimana Mas? Keuntungannya ya ada persentasenya Pak. Kalau plasma itu ya hanya segini aja terus gitu Pak. Tapi ya nggak mungkin kita bangkrut dulu kan. Ya. Kalau kita mandiri, kalau harga sekarang 17.000, ayam 8.500 bisa 70 juta Pak. 65 juta pasti kecil Pak. Nah, ayam 12.000, 8.500, 50 juta ada rugi Pak. Nah, ini saja. Kalau kita ikut ke kita ya stabil Pak. Tapi untungnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi kan kita nyaman. Ya. Alhamdulillah harus sebulan dapat 35 hari, setahun itu kan saya 10 kali, 9 kali panen itu. Alhamdulillah dibanding kita kerja ya. Aku juga bekerja, ini kulit juga dia gaji itu setahun sama yang tidak sama. Kita kan kalau mulai di sini Mas, kan persentase kematiannya jadi berkurang. Sementara keluhannya peternak itu biasanya justru menjelang akan dijual itu kita kematiannya tinggi. Ayo makanya itu Pak, saya juga dulu belum pakai peternak Pak. Saya 4 periode Pak. Umur 30 ke atas itu ramah sekali Pak. Stres tinggi, mulai bobot mati 2,5 kilo. Alhamdulillah kemarin nih Pak, saya panen 8.500 2 hari. Itu matinya hanya 9 ekor Pak. Itu sudah ayam tahu sendiri Pak, kuahnya gubrok-gubrok di itu tendang-tendangi, calon-calon itu betul mati 9 Pak, dari 8.000 ini mati 9. Itu karena pastinya tingkat kalau ayam nggak fit, nggak mungkin loh Pak. Jantungnya jadi kuat, atau dagingnya aja berubah kepalanya. Betul itu Pak, 4 bulan. Masalah saya juga agak peternak Pak, jadi kudu payo. Kan kayak orang mau terus ngawur Pak, payo kan harus ada bukti. Dan ada si tanda ini kan harus ada orang kalau toko obat maju 10 dino kita mati apa tadi. Sebagai fokus di kita Pak, pernah nggak dijual ke peternak sapi sama kambing bisa? Oh saya pernah Pak. Saya di Kiri Kebo itu kan kambing tawa gitu, susu kambing tawa. Saya nasabah bank saya juga banyak cara Pak. Saya pakai peternak Pak, tak kasih peternak. Nasabah itu tak mau nyumbur sih Pak. Saya nggak mau banyak apa orang. Nah, itu nasabahku dulu Pak, yang orang yang dari kenal kita kasih dulu Pak. Coba biar kalau yang main ngomong orang terus. Alhamdulillah susunya juga meningkat Pak. Biasanya boleh pakan angel, terus biasanya makan rumput jadi doko Pak itu. Kalau sapi pernah? Sapi kan juga punya sapi, tak kasih itu Pak. Tapi kan sapi ya suwe loh Pak, prediksi ini kalau nggak kayak ayam 33 hari, sapi itu tahunan Pak. Nah, tapi kalau perkembangannya bulunya kelihatan Pak, melong-melong Pak, kelihatan. Saya juga punya sapi. Dari 4 bulan Pak harusnya. Gimana Pak? Kalau saya potong dilepas 4 bulan harus lepas setahun. Itu tak belum Pak, ya investasi aja Pak. Itu Pak? Hanya Mas, tadi saya karena datangnya terlambat, kurang itu tadi dari saya nggak tahu. Dan saya masih awam Mas tentang
ayam. Jadi saya cuma pengen tanya, kalau metode kemitraan tadi kan kalau nggak salah kemitraan itu ya bibit sama pakannya ya Mas ya, yang dari pabrik ya. Nah kemudian kalau kemitraan itu kan biasanya sama paketan obat-obatannya juga termasuk ya. Nah, kalau kita memasukkan sistem, nah apakah itu harus ada nego khusus, artinya dengan mitranya itu nanti yang memberi modal kita, apakah kita diberi kebebasan boleh menggunakan seperti itu? Karena saya ingin coba masuk ke teman saya di budidaya ayam broiler dan cukup besar saya lihat, itu apakah nanti itu harus ada pembicaraan khusus sama mitranya bahwa kita akan menggunakan ini, artinya pengaturan penggunaannya, dosisnya, gitu lah. Gini Pak, sekarang itu kemitraan itu mencari peternak Pak, bukan peternak mencari kemitraan Pak. Sekarang kebalik Pak. Di Jogja itu banyak sekali kemitraan kurang kandang Pak. Bukan ada peternak yang Pak ini PPL itu, TS teknik kesehatan itu manut adewe Pak. Kebanyakan saya tahu, saya kan satu masuk MPJ itu supplier ke Taki dan Ikan sama aja Pak, nggak apa-apa. Malah saya masukkan ke Pak veteriner, tak tawarkan ke Mustika, ke Pak Iwan itu kepala ulinya Yogyakarta. Pak saya mau masukkan obat ini, ya Mas, tak coba dulu. Mudah-mudahan itu sudah masuk. Itu kalau bagus kan perusahaan juga senang Pak. Bahwa dari itu dari kita 41 naik dijual 45 tambah 10% dari harga. Itu nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Saya jadi nggak apa-apa di Jogja itu kebarang pakannya apa ini juga penting PTAP. Kalau PPL itu PTL mereka juga nggak dapat bonus Pak. Yang disebut PPL itu petugas lapangan itu kan yang ditugaskan dari kantor yang memberi pakan apa bibit tadi ya. Saya terang-terangan Pak, saya di kantor ya. Saya pakai veteriner. Saya minta obat saya diturunkan. Nah seperti itu. Saya sudah minta ya, bisa. Dulu kan saya 5 juta Pak. Saya minta obat saya maksimal hanya 3 juta, apa di bawah 4 juta. Yang lain saya mau pakai obat saya sendiri. Oh saya distributor nasa. Oh ya Mas, nggak apa-apa. Tak bagi obat kalau Pak KPD. Karena ini tetap istilahnya obat gitu Mas. Dengan vitamin Pak, termasuk bukan obat, vitamin. Tetapi dari pihak sana juga ada ya membawakan vitamin yang ada, harus ada. Kita pakai pagi Pak, yang dari kantor kita pakai. Yang kantor kita dipakai pagi, kita tambahin sorenya. Sorenya veternak tiap sore. Selain itu kan nggak ada, nah, kalau saya baca di YouTube kan ada veternak, kemudian POC NASA dan hormonik ya. Penghasilnya itu gimana? Kalau saya itu kan Pak, saya hanya pakai veternak saja. Kan veternak khusus hewan Pak itu. Kalau saya yang spesifikasinya. Ya, makasih. Mungkin menambahkan Pak, jadi POC NASA dan hormonik itu kan disebut sebagai multiguna ya, dan dalam bentuk sudah siap serap, siap saji oleh makhluk hidup, sehingga ketika diaplikasikan ke makhluk hidup apapun itu akan langsung diserap oleh makhluk hidup tersebut masuk ke saluran pencernaannya. Nah, sehingga di lapangan ini teman-teman juga banyak yang menggunakan internal POC NASA plus hormonik itu seperti itu ya. Jadi kami Pak Bekti dalam hal ini milih veternak saja. Nah, ini pilihan dari teman-teman sekalian dalam memasarkan, memasukkan produk kita ke peternakan itu, apakah 3 produk atau satu produk itu pilihan dari kawan-kawan sekalian. Begitu. Tapi yang pasti semuanya berguna bagi ternak maupun ikan maupun makhluk hidup yang lain. Benar Pak. Monggo Pak, silakan. Langsung saja pertanyaan Pak Bekti. Saya ini awal bukan tentang peternak ini mau tanya. Kira-kira biaya pembuatan kandang untuk memuat 8.500 ekor ini kira-kira bisa dapat berapa? Terus kemudian banyak kemitraan yang mencari peternak. Nah itu apa saja syarat-syaratnya untuk menjadi kemitraan? Itu kemitraan. Kalau kandang saya kan itu kan ada 2 ya, yang pakai pring sama yang ditangkor. Kalau pakai pring itu 8.500 itu sama peralatan semua. Tanah nggak menyewa gitu. Dengan catatan tanah tidak menyewa. Itu sekitar 200 juta. Kalau saya kan itu tanah saya sendiri, saya permanen, semua saya cor. Yang juga saya cor semua. Itu kan peralatan kita sesuai prosedur ya, tempat 1 ekor ayam itu 25, tempat pakan itu 25 kita sesuai itu kayaknya habis 350 juta. Itu
itu BIP saya sangat 2 tahun ya. 2 tahun itu belum ada 2 tahun, alhamdulillah 1 tahun setelah sudah kembali. Terus syarat untuk masuk kemitraan ya kita harus mempunyai kandang. Kandang kan harus sesuai mas. Kandang itu harus sesuai. Yang pertama jangan terlalu dekat dengan lingkungan. Yang kedua kandang memenuhi syarat. Memenuhi syarat itu ya membujurnya juga sesuai. Kadang kan kita anggulan mas ya. Umur. Kalau kesalahan itu jangan sekali. Itu kemitraan juga jangan. Kalau nggak pakai veteran nggak mau masuk. Yang kedua perawatan harus ada. Yang ketiga kita pakai sambutan baik BPKB atau sertifikat dari kemitraan. Pasti diterima mas. Ada pada pasar aja senang mas BPK. Satu aja yang dari 5 mas. Jangan khawatir mas ini penyakit. Kalau kita nggak ada yang peternak, terus kebutuhan protein hewani dari mana? Ayam itu dari bayi lahir sampai orang meninggal pasti membutuhkan ayam pak. Itu betul itu. Siapa yang nggak butuh ayam dari bayi pasti itu. Di rumah makan sekarang kan banyak sekali tuh bapak yang butuh ayam, produk ayam. Kalau daging sapi itu kan bagi kita rakyat menengah ke bawah kan juga mahal. Kalau ayam itu kan 1 kilo hanya berapa 30.000 terjangkau. Gitu mas. Monggo silakan lagi. Pernah nggak setelah menggunakan veteran tidak ada perubahan itu dari sekian kali dengan melakukan apa selalu 100% selalu terjadi misalnya peningkatan dalam hal ini mungkin hasilnya, beratnya, kematiannya berkurang atau dalam sekian kali itu ya pernah juga misalnya mungkin gagal atau sama saja seperti kalau tidak untuk gambaran itu. Oke. Saya pernah pakai veteran dengan yang tidak saya peningkatan pak. Peningkatan dari segi berat badan, kematian menurun. Terus yang kemarin aja itu kemarin yang saya pakai veteran itu bukan masalahnya iklim kemarin. Pergantian musim itu semua ayam hampir 90% ayam banyak yang mati. Saya mati 1000 mas, 1000 lebih dari 8.500. 1000 lebih itu pak. Sehari itu mati 60-70 ekor itu bukan penyakit karena itu suhunya sangat panas sekali. Padahal saya masih di sampingnya loh, suhunya masih dingin tapi sudah panas. 30 sampai 38 derajat kemarin itu ekstrim loh kemarin pas apa El Nino atau apa itu. Saya pakai veteran mati 1000 lebih masih dapat per ekor 4.500. Itu ada keuntungan. Itu yang bukan karena penyakit. Alhamdulillah setelah pakai veteran kayak poli MD itu ngorok segala macam itu nggak ada pak. Betul. Sampai 33 hari nggak ada. Saya panen aja matinya hanya 9 pak. Ayam sekali koyo ngono diuntang nanti itu mati 9 ekor kemarin. Kita tahu sendiri. Saya ada fotonya juga. Ada foto. Tapi kemarin nggak lupa pak. Mati 9 terus saat panen mas. Panen 2 hari itu masih 9 pak. Padahal ayam sudah digubrok-gubrok gitu. Biasanya kalau yang kata yang tanpa banyak pak, masih banyak aku lemes gantung pak kan kadang dari pandang ujung sana sampai sana kan 100 meter kan saja. Ya. 120 meter yang mobil itu hanya sampai gitu, musuh sampai 50 meter 60 meter pak. Di panggul itu gantung ayam. Kalau ayam nggak sehat nggak kuat mati pak itu. Jadi kalau kematian proses pemanenan itu masih tanggungan pemilik pak. Saya itu matinya dari 300-an apa itu 8.500 itu 300-an ekor saat panen sampai kan dari awal panen sampai akhir jadi rata-rata ya 450, 500. Mas, kira-kira ukuran kandangnya berapa mas? Berapa ribu mas? Kandang saya itu sebenarnya rumahnya 10.000 pak. Itu lebar kandang 10 meter, panjangnya 120 meter. Ya. Tapi yang bagus itu kandang maksimal maksimal 10 meter, tapi yang bagus lagi 7 meter. 7 meter nggak perlu pakai kipas pak. Kalau kita kan saya pakai kipas. Gimana tanah ya kalau dikosongkan. Mbak Nani itu kan sana ya mbak.
Kalau 7 panjangnya tetap 7 itu kan panjang nggak terbatas Pak. Berapa ratus meter? Satu kan 10 Pak. Itu lebar maksimal 10 Pak. Kan angin supaya tembus Pak. Dari selatan ke utara itu bisa tembus. Berapa yang dia berarti dicor dengan sirkulasi tadi yang dicor hanya bawahnya berarti Mas Ena. Lebih perpadan berarti. Saya kan yang saya cor itu di cagak Pak. Ya. Terus pengerutnya itu saya cor semua. Bawah sudah semua. Tapi yang anunya apa namanya? Tetap pakai bambu di Yang bawah itu ruji-rujinya tuh Pak. Lantainya tuh Pak. Lantainya apa? anunya. Apanya? Samping. Samping itu kan anu pagernya pakai frame Pak. Pakai bambu semua. Iya, pakai bambu semua. Saya timbang bola balik di bawah sisa saya Pak. Akan bilang pun kue Pak nih. Dari orang-orang bilang tidak boleh. Bersama plasma apa? Mandiri kulitnya. Plasma Pak. PDP maksudnya PDP dari pemberantasan yang Tapi kalau mandiri setahun lebih. Oh malah belum boleh Pak. Kemarin kan harga 12.000. Itu malah nangis Pak. Enggak, plasma sama dikunci harganya. Kalau plasma itu Pak, DOC datang sudah kontrak Pak. Nanti harga DOC 4.800. Harga pakan 7.350, harga daging 16.400. Walaupun harga daging itu 12.000, kita dibeli 16.400. Terus kemarin saya ini 16.400, harga pasar 17.200. Selisih dari 16.000 itu kita dapat 20%. Kalau di bawah itu kita nggak nanggung. Kalau harganya 14, kita akan Juga nanggung, kita dibeli 16.000 Pak. sekarang di Palembang nggak mau Mas. Mereka itu harga pasar nggak mau dikontrak. Kalau di sini kontrak Pak. Enak di sini Pak. Ikut kemitraan aja Mas itu sing ngomong gawe kandang kita 5.000 wis pakai kita naruh botol tiap bulan. Sekarang keluhan cowok di Palembang itu Mas, karena si plasmanya nggak mau lagi ngontrak harga. Dia ngikutin harga pasar. Nah, akhirnya itu yang jadi naik turun sekarang jadi perolehan. Tapi sekarang kan enggak Pak. Sekarang pemerintah sudah membatasi DOC Pak. DOC sudah terbatas sekarang Pak. Harga DOC sekarang 5.900 total segitu. Nanti harga ayam itu di kisaran 16 sampai 17.000. Pun sekarang sudah segitu Pak. Sekarang udah mulai Pak. Kedepannya stabil semua. Oh iya Mas, saya mau tanya masalah lingkungan. Ya. Karena lingkungannya ternyata kawan-kawan di sana juga yang paling besar justru biaya lingkungannya. Ya. Kayak biaya jalan, kayak terus masalah keamanan preman. Nah, sekarang sama gimana cara mengatasi biaya ini? Saya waktu yang kamera nggak hanya di tempat saya itu satu kecamatan Pak, saya wilayah saya di berkumpul sama dinas peternakan, dibawain macam-macam juga komplit dan macam. Itu kalau saya Pak ya, saya itu lingkungan nggak terlalu besar Pak. Masa saya orang situ sendiri, tapi saya setiap panen itu per kakak saya kasih 1 Pak. Per kakak. Saya soalnya ya setiap panen itu kan satu kampung saya itu ada yang kecil Pak ya. Per kakak kita kasih itu harga itu 50 ekor Pak. Saya kasih ayam yang sehat, yang bagus nggak boleh datang. Per panen. Yang pertama itu. Yang kedua, obat lalat saya kasih Pak. Walaupun saya kadang sudah saya basmi, tapi kan ada yang keluar sama sih. Padahal kita kasih. Yang ketiga mobil saya yang itu untuk kepentingan warga masyarakat silakan bawa silakan pakai. Itu Pak. Saya bikin masyarakat itu, jangan takut sama kita. Tak bikin pakai umum. Kalau soalnya pakai umum itu Pak. Saya jaga berkala. Terus ya saya untuk kas desa kita masukkan Pak tiap bulan karena ada pembangunan itu apa? Gak ada orang minta Pak sama saya. Memang gak ada orang minta betul. Kalau udah sekampung merasakan Pak, tidak ada minta. Malah mereka itu menjaga Pak sebenarnya sama gitu. Ada bisa mau buat apa kita bantu. Kita prinsip saya itu 2,5% harus keluar Pak. Itu harus itu Pak. Prinsip saya. Kalau kandang 5.000 kita berapa membuatnya? 5.000 saya juga habis bangun 5.000 ekor ayam. Ya itu kandangnya apa? Habis 100 juta Pak itu per
100 juta. Satu kandang. Satu kandang. Belum saya isi Pak. Ukurannya berapa Pak kalau 5.000? Ukurannya 10 kali 50. 10 kali 50. 10 kali 50. Nanti dapat 4.000 ya kan pemula kan belum trik macam-macam harga 4.000 itu baru pakai pinter aja belum. Nah namanya 4.000 ya. 4.000 baru aja. 100. Ini BB-nya ya 1,5 tahun. Bisa bertahan berapa tahun Pak? Kalau pakai pring itu 5 tahun masih bisa. Tahun berapa kali panen Pak kalau dengan masa pembersihan? 9 kali Pak. Tahun itu 9 9 kali. kali panen. 9 kali panen. Pokoknya kita harus menceritakan pengusaha Pak. Betul, kalau kita hanya jadi pekerja, saya itu dari pekerja di bank, kita mengurangi bank, orang aku jadi praktik, bebas makan, aku ngambil Pak. Saya tadi pakai baju itu lagi, aku nak kepena Pak, pakai nasa mulai BPR, nanggung nasa aku ya pakai Dengan keluaran kredit dari pas ini Pak, nanti yang itu jalan silahkan ya, saya bisa, bisa menghubungi saya mau cari dana modal ya Pak. Ya, nanti tak masuk PPT ini tak tanggung Pak. Siap. Setelah pendanaan tak silai, sebenarnya jaminan, itu Pak. Boleh ditulis nomor HP-nya nggak Pak? Ya oke. Nah, sekalian Pak. Kalian alamat 085 72 5 yang di WA 082 92 kalau lantai apa ya Pak? Jadi 081 393 459 546. Ada Pak. PIN BB-nya apa Pak? Pikirannya bayar utang karena PHR. Dari mana Pak lembaga kreditnya? Dari mana Pak? BPR Bumi Karya Pak. Jalan Kali Rangka ini Pak. BPR Bumi Karya. Bumi Karya Pak. PIN 519 F4 AG 595 Pak, kurang 5 5195 F4 AG 5195 F4 AG. Kaliannya di mana? Di Bukit Sari Pak. Bukit Sari. Iya. Pak Bukit Sari samping. Silakan Pak kalau mau datang ke sampingan. Kalau mau main lihat-lihat kandang boleh ya Pak? Boleh Pak. Tempat saya sebelahnya saya kasih kolam Pak, ada 3. Ini Pak, kalau ayam mati tibanya kita lempar ada bawah, kulirnya udah 1 kali kok, 3 kilo ada ini. Sama kelurahan sekali. Kelurahan Bukit Sari yang Pak, dekat sekali itu. Ngitam kan ada pertigaan Pak. Pertigaan belok kanan 10 meter, ambil kiri Dusun Dawung itu lurus. Oh cabai ini sudah. Saya juga kan Pak kemarin cabai tempat mertua saya tak kayak tuh Pak. Pakai itu pakai hormoni ke senasa kemarin sampai 3 kilo. Ini fotonya ada. Oke, betul. Saya juga bukan malu kan itu Pak. Bagus sekali. Dipanen 20 kali kayak belum panen nih Pak. Fotonya ada. Pokoknya juga pengen bergabung dengan saya. Sekarang itu betul Mas saya baru 6 bulanan gabung NASA ya, nanti hasilnya juga belum kelihatan. Baru koyo nanti nganggur ini kan belum metik lah. Nanti suatu saat kan pasti akan berubah. Saya buktikan pakai saya sendiri semuanya. Saya pinternya sebenarnya saya mau gecot penjualan bisa aja. Teman saya pasti percaya sama saya. Tapi betul saya itu gimana ya? Saya belum pengen melakukan terlalu. Kalau masih saya dan teman-teman saya sendiri masih dari besok kan waktunya dikejar ini
ini baru persiapan aja ya Pak. Kita udah bagus. Nah saya itu barangnya bagus semua Pak. Saya kristalik aja laku kemarin pesen ini. Yang bidangnya kata isi-isi Oke Pak, terus saya mau jual kristalik nggak pede. Nggak pede lebih ya. Kadang kan nasabahnya banyak perempuan Pak. Di bank itu Pak, dia si tawarin lo masih dulu. Pokoknya dengan lo tunggu kristalik itu tak kasih sih di Nanti bisa Pak, kalau masalah kristalik banyak nasabahnya atau karyawannya nanti undang saya Pak. Iya, siap. Oh, makanya dia ngomong kesehatan itu kurang pede Pak. Jadi akhirnya saya siap. Jadi begitu, kawan-kawan sekalian. Ini sudah ada nomor beliau, 2 nomor, ada WA-nya, ada BB-nya. Silakan Pak Bekti siap menerima. Ada Pak ya Pak. Iya, kalau siap Pak sharing ya. Siap Pak. Biasa Nah, sekali. rumah saya siap, saya tak kasih beda-beda bening. Dan kemarin Pak Bekti juga sudah kita muat di majalah ya, bisa dibaca teman-teman sekalian. Memang Pak Bekti ini luar biasa sekali ya, orangnya mau profile, mau berbagi, dan ini salah satu kunci keberhasilan beliau yaitu selalu open mind ya, jadi siap berbagi. Ini merupakan salah satu kunci dalam kesuksesan kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah dicapai Pak Bekti jadi inspirasi bagi kita ya teman-teman sekalian, bahwa beliau tidak puas dengan apa yang sudah dicapai, tapi selalu ingin mempunyai keinginan-keinginan untuk semakin maju, semakin berkembang, semakin bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Ya, tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Bekti. Baik Bapak sekalian, terima kasih atas kehadiran dari kawan-kawan sekalian yang sudah menyempatkan hadir datang dari berbagai daerah ini, dan mudah-mudahan pelatihan tematik yang kita hadirkan ke kawan-kawan sekalian setiap hari Sabtunya membawa manfaat, bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.